sekarang lagi aku naikin di single kedua ini, yang salah satu di EP aku judulnya Ada Rasa. Karena dari kecil papaku udah kenalin aku sama musik. Nah, ini adalah anak dari seorang musisi legendaris ya. Yeah. Om Heri Goro, drummer Club Project. Supportnya memang gede tuh dari papa sama temen-temennya sih, kayak karena kan udah kenal dari kecil. Kayak bahkan Om Katon, Om Lilo, Om Adi pun support waktu mau ngeluarin mini album ini. Kan teman papa musisi juga, itu banyak yang kayak ngasih saran, banyak yang kayak ngasih wejangan, ngasih kayak saran, kayak ngasih masukan sama lagunya, kayak mereka suka lagu yang ini karena apa gitu, terus ini mendingan dibuat kayak gini gitu sih. Kenapa Cinta Tak Pernah Salah? Karena menurut aku yang salah itu orangnya. Karena kalau orangnya udah mulai, penyanyi senior yang mau nyanyi tuh semua ngunyah kencur. So kayak oh my god, aku mau nyobain satu, terus aku nyobain aku mintain lagi. Halo Gen, balik lagi di podcast Gen Voice bareng gue Rivaldi. Kali ini gue kedatangan penyanyi wanita solo masih muda, namanya itu Meha. Halo Kak. Halo. Sehat Kak? Sehat, Kak, gimana? Lagi sibuk apa ya Kak Arin? Aku masih kuliah sih Kak, jadi barengin sama kuliah, sama nyanyi, sama model juga. Sama model juga? Ya. 3 tuh ya, 3 Arab sekaligus tuh. Iya. Berarti sibuk banget Senin sampai Minggu tuh udah pasti. Sih. Oh enggak juga? Enggak selalu, kan banyak kosong, ada yang manggil aku, ada yang enggak. Kau boleh ceritain dikit dong, sebenarnya siapa sih Meha ini? Aku. Meha. Maksudnya gimana Kak? Diceritain sedikit mungkin backgroundnya, kuliah di mana, awal bermusik gimana? Okay. Aku Meha. Aku saat ini masih berstatus sebagai mahasiswi di salah satu kampus di Jakarta. Di Jakarta. Ini jadi kayak penulis ya. Terus aku di samping kuliah aku juga sambilin nyanyi. Aku suka bermusik karena dari kecil papaku udah kenalin aku sama musik, karena kebetulan beliau juga musisi kan. Jadi aku dari kecil udah suka nyanyi. Jadi sekarang aku statusnya juga sebagai penyanyi dan iseng-iseng suka model juga. Wih, oke, siap. Nah, Gen, Meha ini ternyata udah punya 1 EP ya? 1 EP. Dan lagu yang baru rilis nih namanya Ada Rasa judulnya. Iya, yang sekarang lagi aku naikin di single kedua ini, yang salah satu di EP aku judulnya Ada Rasa. Kan gue udah dengerin sih. Oh ya. Kayaknya emang lagunya bikin baper banget tuh. Oh ya, suka gak? Kan ngangkat soal ghosting nih. Iya. Dari pengalaman pribadi Meha sendiri, apa emang justru pernah di ghosting, apa pelaku ghosting nih? Semuanya pernah, dua-duanya gak sih? Oke. Ya, kalau ini kan lagunya sebenarnya bukan tulisan aku sendiri. Okay. Ada Rasa ini kan udah ditulis dari sebelum aku lahir, bahkan tahun 98 sama Mbak Nina Kusuma Dewi namanya. Nggak tahu ya kalau ini dari cerita asli beliau atau enggak. Cuman kalau kenapa aku suka sama lagu ini, ya karena menurut aku relate aja sih sama semua orang. Karena nggak cuman aku sih, menurut aku yang pernah ngalamin itu, tapi menurut aku semua orang pasti pernah ngalamin di ghosting maupun mengghosting gak sih? Kayak mixed feelings, kenapa orang itu datang terus pergi lagi gitu. Oke. Kan? Nah, ditulis lagu udah lama banget, 98. Mungkin di tahun itu istilah ghosting juga belum ada ya, kayak sekarang. Tahu. Belum lahir kan. Nah, proses nyatu sama lagunya ini Meha sendiri susah apa gampang sih? Aku sih milih lagu tuh yang masuk ke aku sih Kak. Jadi menurut aku kalau misalnya aku udah milih lagu ini, berarti ini masuk di aku. Maksudnya sekali, kan ini kan juga di aransemen ulang kan, pasti kayak waktu biar lebih modern juga tapi masih ada retronya kayak gitu. Jadi ya aku suka sih, aku nyatu sih menurut aku. Berarti nggak terlalu susah ya nyatu sama lagunya ya? Ya. Kan soal ghosting,
Kamu ini kalau lagi masa ada yang ghosting nih, biasanya ada yang balik lagi. Tipikal orang yang cuek, panik, atau ya udah biasa aja sih. Yaudah. Kalau aku lupa lagi waktu di ghosting gimana ya. Kayak banyak banget berarti dia. Enggak, aku lupa karena aku udah lama kan gak mengalami itu. Aku udah punya pacar, jadi kayak udah lama juga punya pacar, jadi aku lupa. Waktu zaman lagi suka di ghosting tuh aku dulu sih awalnya kayak panik gitu kan waktu kecil. Maksudnya kayak waktu zaman masih sekolah sih kalau kalau lagi di ghosting tuh pasti kayak malah ngejar gak sih kalau cewek. Tapi seiring berjalannya waktu aku tuh baru sadar kalau cowok tuh justru kalau ngeghosting ya udah gak usah dikejar, nanti juga dibalik lagi. Ya kan? Ya gak sih? Sebagai cowok bener gak Kak? Biasanya kayak gitu. Ya gak? Iya mungkin biasanya sih. Kayak gitu kan? Karena gitu. Berarti main logika juga ya kalau cewek ya? Iya, maksudnya cowok tuh kadang-kadang udah pergi, tapi nanti ujung-ujungnya balik lagi. Tapi kalau dia dikejar, dia gak akan balik. Gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa. Okay. Teorinya sih seperti itu ya. Tadi Maya bilang lagunya kan emang retro gitu. Tapi kan kalau gue denger kayak agak kekinian juga kan? Iya. Nah, referensi lagu Maya sendiri maksudnya emang suka lagu jadul kah atau apa gimana? Aku karena dari kecilnya sering dengerin lagu-lagu papa kan, jadi emang sering dengerin lagu-lagu lama juga. Jadi kadang-kadang referensi lagunya memang ke lagu-lagu lama, tapi nggak ada spesifik kayak lagu apa gitu. Cuman kayak sering dengerin lagu lama aja. Jadi jadi pas take lagunya juga kayak kebayangnya memang banyakan lagu lama, cuman lebih di kekinian lagi karena kan aku juga masih anak zaman sekarang kan, biar masuk ke kalangan semua gitu. Berarti emang dari kecil juga udah dengerin lagu jadul gitu, sampai sekarang pun juga. Iya. Tapi belakangan lagi dengerin lagu apa sih Kak? Kalau aku belakangan ini lagunya apa ya? Tiga deh. Aduh. jadi pressure gitu ya. Apa ya? Aku tuh sebenarnya punya penyanyi favorit yang kayak emang selalu aku dengerin tiap hari minimal satu lagu itu Ariana Grande. Aku tuh cinta banget sama dia. Okay. Jadi minimal tuh sehari biasanya aku dengerin dia sebelum tidur atau kayak apa. Pokoknya dengerin satu lagu gitu. Cuman sisanya aku lagi sering dengerin lagu-lagu yang ada di ini aja sih Spotify yang tau gak sih yang best Spotify apa gitu, Indonesian song. Oh random aja gitu ya. Terus kayak sekarang lagi dengernya banyak kayak Mangu. Sama lagi sih yang sering keluar lagu-lagu TikTok Oke. Yang lagi viral lagunya. Oke. Nah, menarik juga ya. Maksudnya dari kecil emang lagi lagu jadul dengerinnya gitu. Nah, BTW Gen, Maya ini adalah anak dari seorang musisi legendaris ya. Om Heri Goro, drummer Club Project. Wih, halo Om. Nah, dengan ada maksudnya kan ya kita tahu gitu banyak yang memang anak dari seorang musisi juga menjadi musisi nantinya gitu. Jadi beban gak sih buat lu sendiri Maya? Takut. Takut ditonton ayah ya? Takut dikat-kat. Terus kalau jadi beban sih enggak ya, karena kan gimana pun ini juga aku mau kan. Cuma memang supportnya memang gede tuh dari papa sama temen-temennya sih, kayak karena kan udah kenal dari kecil, kayak bahkan Om Katon, Om Lilo, Om Adi pun support waktu mau ngeluarin mini album ini, karena kayak mau bikin lagu, support gitu. Cuman kalau dijadiin beban sih enggak ya, karena kan nggak terlalu di kayak paksa untuk jadi penyanyi gitu. Cuman kalau mau jalan ya jalan. Justru jadi motivasi berarti ya? Motivasi. Dari ya cuman kadang-kadang pressure aja sih. Enggak pressure, sorry. Aduh salah. Enggak. Cuman kadang-kadang kayak agak takut dibilang nepo baby. Kalau nepo baby, terus kayak padahal aku juga kan maksudnya nggak ngintilin papa juga kan di mana-mana. Makanya pengen punya nama sendiri gitu. Jadi kayak pengen sendiri lah, nggak kayak bawa papa terus. Tapi dari mereka sendiri ada arahan-arahan yang disampaikan nggak sih kemarin dalam berkarya terutama ya? Oh ada, apalagi waktu kemarin mau keluarin EP.
Om Katon, Om Lilo, Om Adi tuh kayak sama yang lain, yang senior-senior yang lain banyak kayak teman-teman papa, musisi juga. Itu banyak yang kayak ngasih saran, banyak yang kayak ngasih wejangan, ngasih kayak saran kayak ngasih masukan sama lagunya, kayak mereka suka lagu yang ini karena apa gitu, terus ini mendingan dibuat kayak gini gitu sih. Cuma tetap abis itu diarahinnya kayak, tapi ya ini sesuai karakter kamu, pokoknya yang penting karakter kamu nggak usah ngikutin orang-orang lah. Gitu. Tetap ngalir dengan karakter diri sendiri lah ya. Oke. Nah, Mehdi kan masih kuliah ya. Maksudnya kuliah iya, akademis iya gitu, di modeling juga iya, nyanyi iya, semuanya produktif gitu. Cara bagi waktunya sendiri gimana sih kalau boleh tahu? Kalau aku tuh juga sebenarnya sempat struggle gitu kan buat bagi waktu karena kaget kan. Makanya sebenarnya mau mulai ngeluarin single tuh udah berapa tahun yang lalu. Cuman aku milih kuliah dulu fokus, soalnya masih kuliah aku tuh tiap hari pagi sampai sore. Kuliah aku tuh kayak sekolah, jadi kayak pagi sampai sore, pagi sore. Jadi waktu itu nyanyinya juga masih belum lancar gitu, maksudnya waktunya belum banyak lah. Jadi waktu udah akhir-akhir kuliah baru tuh kemarin ngebut bikin EP kan, langsung kayak nyatuin EP. Jadi keluarlah EP itu pas udah lumayan free kuliahnya, lebih bisa bagi waktu. Dan cara aku bagi waktu ya itu sih, yang penting aku udah tahu jadwalnya. Terus nanti yang mana yang duluan itu yang diprioritasin. Jadi cuman kadang-kadang suka, kalau kampus kan suka tiba-tiba ganti jadwal gitu kan. Ya udah nanti bolos. Kayak gitu sih. Tapi maksudnya semuanya tetap dijalanin. Maksudnya tetap nggak ada yang ke skip lah, maksudnya tetap jalan gitu semuanya. Nggak ada kendala apapun ya. Berarti secara bagi waktu memang ya padat banget sih gitu. Padat, cuman nggak padat gitu loh. Kadang-kadang waktunya bentrok aja sih. Kayak sebenarnya tuh dalam seminggu nggak padat banget. Sebenarnya kalau dibilang tiap hari keluar untuk kerja atau untuk sekolah tuh enggak. Cuman kadang-kadang waktunya itu loh yang sama-sama maunya di hari itu gitu. Terus jadinya ngebaginya susah sih. Jadi kayak gitu sih. Menarik banget sih. Ya kan? Nah, Kak, ngomongin soal IP-nya nih, kan judulnya Cinta Tak Pernah Salah. Cinta Tak Pernah Salah. Memang kalau Mea sendiri nih, cinta emang tidak pernah salah apa gimana nih? Apa cintanya yang nggak pernah salah? Apa ekspektasinya yang salah? Menurut Mea sendiri gimana? Kenapa judulnya Cinta Tak Pernah Salah dulu deh? Kenapa Cinta Tak Pernah Salah? Aku milihnya karena dari 6 lagu itu tuh sebenarnya benang merahnya sama Kak. Tentang percintaan sama persahabatan. Jadi sebenarnya itu kalau dibikin cerita memang ya intinya kalau cinta sama orang ya jalanin, pokoknya jangan nyerah. Cuman nanti maksudnya kalaupun emang ditinggalin nanti juga ada lagi yang baru gitu-gitulah. Cuman kenapa cinta tak pernah salah? Karena menurut aku yang salah itu orangnya. Karena kalau orangnya udah mulai kan di salah satu lagu itu ada tak pernah salah. Tak pernah salah ini kan sebenarnya tentang kayak orang sama-sama udah punya pacar tapi suka gitu. Padahal udah punya pacar. Itu kan sebenarnya salah kan kalau dipikir. Cuman judulnya tetap aku jadiin Cinta Tak Pernah Salah karena cintanya tuh nggak salah menurut aku. Karena perasaan itu kan udah ada muncul. Cuman yang salah tuh orangnya, kenapa mulai. Jadi cinta tak pernah salah tapi orangnya yang salah. Iya kan? Benar gak? Iya berarti cocok banget emang, cinta nggak pernah salah. Ya kan, cinta nggak pernah salah, orangnya yang salah. Nah, secara judul EP, singlenya gitu, bahas soal ghosting, soal cinta kan deket-deket banget temanya sama soal anak muda terutama ya. Nemu inspirasi dari mana sih Kak? Dari kalau itu kan balik lagi tadi yang nulis tuh bukan aku sendiri, yang nulis juga ada Nina Kusuma Dewi sama bahkan Hari Goro juga nulis satu lagu di sini, dan itu ada satu lagu juga aku yang nulis. Tapi kenapa dijadiin satu? Apa sih tadi pertanyaan? Sorry. Maksudnya kan di IP-nya kan deket buat anak muda gitu. Nah inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya ini dari
Kakak tahu kan kayak sekarang kan TikTok kan kayak banyak banget yang curhat kayak gitu. Jadi kayak tinggal menurut scroll, aku tinggal scroll okay. curhat, Twitter juga pada curhat di situ. Jadi menurut aku ngelihat orang-orang curhat di situ ya cocok aja sih sama mereka. Jadi kayak inspirasinya ya mereka. Jadi menurut aku lagu-lagu ini cocok sih buat semua kalangan. Apalagi yang suka main TikTok, suka scrolling suka galau, mending sambil dengerin lagu aku. Nah tuh dengerin tuh Gen, yang suka galau di sosmed, galau seneng cinta itu dengerin lagu aku. Cocok banget tuh. Tapi pernah nggak lu maksud dari awal mula berkarya gitu ngalamin kayak titik jenuh pas aduh mentok lagi gue nih pas berkarya kayak nggak nemu lagi gue nih, pernah nggak sih kayak gitu? Sering, aku sejujurnya sering karena aku kan orangnya sebenarnya agak introvert kan. Jadi aku tuh gampang drain gitu. Terus kayak jadi tuh suka gampang apa ya istilahnya, kayak gampang dibilang gampang nyerah sih, gampang enggak kalau nyerahnya, cuman gampang ini aja kayak apa ya, misalnya kayak aku kan udah promosi cuman ternyata kayak nggak apa ya gimana ya kayak nggak jalan gitu. Kayak aku jadi kayak stres sendiri gitu, padahal sebenarnya dibawa fun aja kan, cuman gitu akunya gampang drain gitu. Cuma udah keburu kepikirannya kemana-mana duluan ya, jadi capek banget. Capek terus kayak gitu deh. Nah biasanya kalau kayak gitu yang lu lakuin apa tuh buat ngilangin drainnya sendiri? Tidur. Tapi tidur tuh kadang-kadang entah kalau nggak main. Orang kan drain kan nggak main kan, tapi aku justru kadang-kadang butuh keluar. Tapi nggak harus sama temen sih, kayak yang penting keluar aja, keluar rumah kayak jalan-jalan cuma sendiri gitu loh. Kayak emang buat nyari apa ya tenang. Kayak tenang aja kayak suka jalan-jalan tapi gampang drain gimana ya, kayak nggak harus ketemu orang gitu loh, cuman yang penting sendiri keluar aja ya gitu jalan-jalan gitu. Suka nyetir sih, aku suka nyetir sih. Itu udah ngobatin rasa drain lu berarti ya? Iya sih, itu enak sih nyetir, jujur kayak nyetir aja gitu, tapi di mobil pun nggak dengerin lagu gitu, kayak cuman diem doang. Oh iya, sunyi aja gitu. Iya, terus suka naik MRT aku. Oh okay. Jalan naik MRT kayak bolak-balik gitu doang. Itu ngilangin drain tuh. Iya. Tapi itu nanti setelah itu pasti ngaruh gak ke entah misalnya ada manggung lah. Ngaruh sih. Atau kadang-kadang nggak tahu, ini bukan cringe ya, cuman kadang-kadang aku malah nyari pacar aku sih. Aku nyari pacar aku tuh ngilangin drain sih. Oh iya. Iya. Kalau dia lagi nggak iseng ya. Kalau dia lagi jahil makin drain. Cuman kalau dia lagi santai gitu, lagi nggak iseng kayak lagi senang-senang aja gitu, lagi ketawa-tawa, itu kayak hilang sih drain aku. Oh itu mas, pesannya mas dari Mel. Jujur, tapi agak cringe makanya tadi aku nggak mau sebutin, kayak malu banget. Nah biasanya kalau manggung ada ini nggak sih maksudnya, sebelum manggung tuh ada hal apa sih yang dilakuin? Kalau aku biasanya ini sih sebelum manggung paling pastinya aku nggak bergadang. Bukan pernah lagi, beberapa kali aku mau manggung bergadang tuh jadinya ganggu mood sama ganggu suara aja gitu, jadi kayak suara aku tuh serak terus kayak mau diapain tetap serak gitu karena tidurnya kurang. Terus aku paling latihan pasti kan, latihan sama pemanasan sih, kayak pemanasan suara gitu. Nggak ada misalnya kayak minum apa dulu enggak gitu? Sih. Aku sering kayak ngelihat beberapa senior gitu suka ngunyah apa sih, kencur ya? Kencur kayak Yura juga gitu. Iya gitu ya. Kayak semua penyanyi kayak sering gitu kan ngunyah kencur. Cuma aku nggak suka. Tapi pernah nyoba? Pernah nyobain. Iya aku penasaran juga sih soalnya kalau ngeliat kayak pedes gitu. Terus tapi nggak enak. Kayak makan seblak ya? Gak tahu, kayak rasanya kayak aneh gitu. Aku kayak sampai bingung kok orang-orang suka ngunyah. Tapi pernah makan itu, nyoba itu? Nyoba waktu itu aku sempat ikut musikal. Terus semua anak musikal kayak yang penyanyi senior yang mau nyanyi tuh semua ngunyah kencur. Terus aku kayak oh my god, aku mau nyobain satu. Terus aku nyobain, aku mintain lagi. Berarti belum kemakan? Udah dikunyah tapi. Udah dikunyah? Iya udah. Terus ngaruh gak kayak itu?
Gak tahu, karena belum sempet, nggak berani nelen ininya juga kan kalau kita ngunyah kan pasti ada Rasanya kayak emang ada rasa yang harus ditelan kan. Aku semua keluarin sih. Gak tahu. Cuman biasanya aku minum air hangat. Minum air hangat. Oke. Nggak minum es. Kalau minum es, ya udah. Aku gampang batuk soalnya. Berarti harus air hangat kalau sebelum manggung air hangat udah pasti plong gitu ya. Iya. Ya. Insya Allah sih. Nggak bisa bilang pasti. Nah, Maya sendiri maksudnya kalau dari umur masih muda gitu ya, ada nggak sih pesan buat teman-teman emang yang masih muda gitu yang mau mulai terjun ke dunia musik gitu? Apa yang harus dilakuin di zaman sekarang, apalagi udah ada sosmed gitu ya? Maya sendiri kan secara waktu aja udah padat banget, kuliah, modeling, musik gitu. Nah, banyak banget teman-teman yang mungkin pengen tahu gimana sih cara awal terjun ke musik gitu, pengen bermusik, apa yang harus mereka lakuin gitu. Mungkin ada pesan dari Maya sendiri gak? Sebenarnya kalau pesen aku nggak bisa jatuhnya ngajarin kan Kak. Cuman aku pun soalnya masih belajar pertama karena aku juga terjun tapi belum banyak yang denger aku juga kan. Aku pun masih belajar kayak brandingin diri sendiri. Cuma menurut aku kayaknya kalau kalian udah tahu apa yang kalian mau lakukan gitu, misalnya kalian mau nyanyi, ya udah terusin aja gitu di sosmed, di mana-mana tuh nyanyi gitu. Kalau aku tuh kadang-kadang mau kayak gitu, cuman ya itu tadi kehalang, gampang drain aku, jadi suka kayak itu salahnya aku tuh suka kayak mundur-mundur aku padahal pengen cover gitu, pengen sering-sering nyanyi tapi susah. Tapi menurut aku kalau mau nyanyi coverin semua, karena kan sekarang sosmed gampang ya Kak, iya, naiknya. Jadi menurut aku cover aja sih, terus mulai aja sih. Soalnya semua orang udah bisa jadi penyanyi sih, udah bisa jadi model juga, semua orang bisa kayak. Banyak Sekarang medianya. iya medianya gampang sih sekarang, maksud aku kalau yang penting berani aja sih, pede aja kayak pede aja. Nah tuh, pede aja dulu. Gitu. Iya. Nah itu kalau soal dalam berkarya, kalau dari pesan single Ada Rasa ini, ada nggak sih pesannya yang buat teman-teman di rumah kayak, duh gue lagi di ghosting nih gini, ada nggak sih yang mau disampaikan mungkin dari liriknya apa gitu? Sebenarnya ini lebih ke satu mini albumnya ya, karena kan sebenarnya satu jalan cerita nih. Kalau Ada Rasa ini kan tentang dia di ghosting kan, dia mixed feelings, kayak nggak tahu rasanya gimana, kayak campur aduk, kok nih orang tiba-tiba pergi lagi. Tapi terus dibalas lah sama lagu Hadapi. Jadi lagu Hadapi aku. Jadi menurut aku kalau kalian di ghosting, kalau kalian punya hubungan yang toxic ataupun pokoknya hubungan yang nggak baik lah, hadapin aja. Kayak berani pergi, berani buka lembaran baru, karena cinta itu pasti selalu ada dan pasti akan datang lagi kapan aja. Oke, menarik banget. Next ada rencana apa gitu dalam bermusik Maya sendiri? Setelah EP ini dan single kedua Ada Rasa? Maunya, rencananya sih aku pengen remake lagu lama gitu, tapi belum tahu apa. Oh, lagunya belum tahu. Iya, menarik banget. Pengen lagu siapa gitu senior terus aku ulang gitu. Tapi udah ada ininya belum? Ada deh. Ada, masih rahasia. Masih rahasia. Oke. Pengennya sih. Oke, menarik banget, Gen. Ditunggu karya-karya berikutnya, karya-karya dari Meha yang udah ada, dinikmatin dulu, mini album atau EP Cinta Tak Pernah Salah dan single Ada Rasa. Thank you Meha sudah bermain-main di Gen Voice. Sukses terus, sehat terus. Ditunggu karya-karya berikutnya. Mungkin Meha ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah yang mau dengerin single Ada Rasa atau full nanti EP Cinta Tak Pernah Salah, silakan. Coba Gen Voice ya? Gen. Sobat Gen sih. Sobat Gen. Hai Sobat Gen, jangan lupa dengerin EP aku yang judulnya Cinta Tak Pernah Salah di seluruh digital platform kesayangan kalian. Tinggal cari aja Meha Cinta Tak Pernah Salah. Dan kalau mau lihat updatean aku, bisa lihat di Instagram sama TikTok aku @mehaanr, A-nya double. Thank you.